Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Delga dengan nomor NPM 0319011103. Kali ini kita akan membahas 10 model pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu menurut Robin Forgatrey 1991 terdapat 10 model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Antara lain, pertama, model penggalan atau fragmented. Kedua, model keterhubungan atau connected. Ketiga, model sarang atau nested. Keempat, model urutan atau rangkaian atau sequential. Yang kelima, model bagian atau shared. Yang keenam, model jaring laba-laba atau webbed. Yang ketujuh, model jalur atau herded. Yang ke-8 model keterpaduan atau integrated. Yang ke-9 model celupan atau jaringan atau baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, model penggalan atau fragmented, yaitu model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran atau model tradisional yang memisahkan secara diskret masing-masing mata pembelajaran. Keterpaduan model ini harus tercapai ketika satuan waktu telah ditempuh, misalnya pada satu caturwulan. Keterpaduan pada model fragmented terjadi ketika siswa telah menyelesaikan seluruh runtutan kajian atau materi pembelajaran yang pada akhirnya seluruh satuan-satuan konsep itu mencapai keutuhan, baik konsep, pemahaman suatu kejadian, keterampilan, dan nilai. Keuntungan dari pembelajaran model ini adalah siswa menguasai secara penuh satu kemampuan tertentu untuk setiap mata pelajaran. Ia ahli dan terampil dalam bidang tertentu. Sedangkan kekurangannya adalah ia belajar hanya pada tempat dan sumber belajar dan kurang mampu membuat hubungan atau integrasi dengan konsep sejenis. Kedua, model connected. The connected model yaitu dalam setiap mata pelajaran berisi konten yang berkaitan antara topik dengan topik dan konsep dengan konsep dalam satu mata pelajaran. Model ini penekanannya terletak pada perlu adanya integrasi internasional bidang studi itu sendiri. Keuntungan yang diperoleh dalam model connected ini adalah adanya hubungan antara ide-ide dalam satu mata pelajaran. Anak akan memperoleh gambaran yang jelas dan luas dari konsep yang dijelaskan, dan siswa diberi kesempatan untuk melakukan pendalaman, tinjauan, memperbaiki, mengasimilasi gagasan secara bertahap. Kekurangan dalam model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan atau mata pelajaran lain. Ketiga, the nested model atau model tersarang. Menurut Forgatrey tahun 1991 nomor 23, model tersarang yaitu model pembelajaran terpadu yang merupakan atau mengintegrasikan kurikulum dalam satu disiplin ilmu dengan memfokuskan pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatih oleh guru kepada siswa dalam satu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pembelajaran atau konten yang meliputi keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisir. Kelebihan model ini yaitu guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran, memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam satu saat sehingga tidak memerlukan penambahan waktu, dan guru dapat memadukan kurikulum secara luas. Kekurangannya adalah apabila tanpa perencanaan yang matang, memadukan beberapa keterampilan yang menjadi target dalam satu pembelajaran akan berdampak pada siswa di mana prioritas pembelajaran menjadi kabur. Keempat,
sequential model atau model terurut, yaitu model pembelajaran di mana saat guru mengajarkan suatu mata pelajaran, guru dapat menyusun kembali topik mata pelajaran lain dalam urutan pengajaran itu dalam topik yang sama atau relevan. Kelebihan dari model pembelajaran ini yaitu dengan menyusun kembali urutan topik bagian dari unit, guru dapat mengutamakan prioritas kurikulum daripada hanya mengikuti urutan yang dibuat penulis dalam buku teks, membantu siswa memahami isi pembelajaran dengan lebih kuat dan bermakna. Sedangkan kekurangannya yaitu diperlukan kolaborasi berkelanjutan dan fleksibilitas semua orang yang terlibat dalam konten area dalam mengurutkan suatu peristiwa terkini. Kelima, the shared model atau model terbagi, yaitu suatu model pembelajaran terpadu di mana pengembangan disiplin ilmu yang memayungi kurikulum silang, misalnya matematika dan IPA, disejajarkan sebagai ilmu pengetahuan. Kelebihan dari model pembelajaran ini yaitu lebih mudah dalam menggunakannya sebagai langkah awal menuju secara penuh menuju model terpadu yang mencakup 4 disiplin ilmu. Dengan menggabungkan disiplin ilmu serupa yang saling tumpang tindih akan memungkinkan pembelajaran konsep yang lebih dalam. Sedangkan kekurangannya yaitu model integrasi antar dua disiplin ilmu memerlukan komitmen pasangan untuk bekerja sama dalam fase awal untuk menemukan konsep kurikula yang tumpang tindih secara nyata. Diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Keenam, the Webbed model atau model jaring laba-laba, yaitu merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Menurut Padmono dalam bukunya Pembelajaran Terpadu menyatakan Webbed menyajikan pendekatan tematik untuk mengintegrasikan mata pelajaran. Satu tema yang subur di jaring laba-laba dilaba-labakan untuk isi kurikulum dari mata pelajaran. Mata pelajaran menggunakan tema untuk menyelidiki kesesuaian konsep, topik, dan ide-ide. Karakteristik pendekatan tema ini untuk mengembangkan kurikulum mulai dengan satu tema, misalnya transportasi, penyelidikan, dan lain-lain. Keuntungan pendekatan jaring laba-laba untuk mengintegrasikan kurikulum adalah faktor motivasi sebagai hasil bentuk seleksi tema yang menarik perhatian paling besar. Faktor motivasi siswa juga dapat berkembang karena adanya pemilihan tema yang didasarkan pada minat siswa. Sedangkan kelemahan model ini adalah banyak guru sulit memilih tema. Mereka cenderung menyediakan tema yang dangkal sehingga kurang bermanfaat bagi siswa. Dan guru sekaligus seringkali terfokus pada kegiatan sehingga materi atau konsep menjadi terabaikan. 7. The Triaded Model atau model pasang benang, yaitu model pembelajaran yang memfokuskan pada mata kurikulum yang menggantikan atau berpotongan dengan inti materi subjek. Misalnya, untuk melatih keterampilan berpikir dari beberapa mata pelajaran dicari materi yang merupakan bagian dari problem solving. Seperti pada komponen memprediksi, meramalkan kejadian yang sedang berlangsung, mengantisipasi sebuah bacaan, dan sebagainya. Keuntungan dari model ini antara lain konsep berputar sekitar mata kurikulum baru yang menekankan pada perilaku mata kognitif, materi untuk tiap mata pelajaran tetap murni, dan siswa dapat belajar bagaimana seharusnya belajar dari masa yang akan datang sesuai dengan laju perkembangan era globalisasi. Sedangkan kelemahannya yaitu hubungan isi antara materi pelajaran tidak terlalu ditunjukkan sehingga secara eksplisit siswa kurang dapat memahami keterkaitan konten antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya. 8. The Integrated Model atau model integrasi,
yaitu model pembelajaran yang menggabungkan bidang studi dengan cara menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling berhubungan di dalam beberapa bidang studi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antara bidang studi. Pan Mono dalam bukunya Pembelajaran Terpadu mengatakan bahwa model integrated kurikulum menyajikan satu pendekatan penyeberangan mata pelajaran mirip dengan model shared. Model integrated memadukan mata pelajaran dengan latar prioritas kurikulum pada setiap penemuan keterampilan, konsep-konsep, dan sikap-sikap yang tentang tindih mata pelajaran tersebut. Keuntungan dari model ini yaitu siswa saling mengaitkan, saling menghubungkan di antara macam-macam bagian dari mata pelajaran. Keterpaduan secara sukses diimplementasikan pendekatan belajar yang lingkungan belajar yang ideal untuk hari terpadu secara eksternal dan untuk keterpaduan belajar untuk fokus internal. Selain itu, model ini juga mendorong motivasi murid. Sedangkan kelemahannya yaitu model ini sulit dilaksanakan secara penuh, membutuhkan keterampilan tinggi, percaya diri dalam prioritas konsep keterampilan, dan sikap yang menembus secara urut dari mata pelajaran, dan membutuhkan model tim ahli bidang dan merencanakan dan mengajar bersama. 9. The Immersed Model atau model terbenam, yaitu model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Misalnya, seorang mahasiswa yang memperdalam ilmu kedokteran, maka selain biologi, kimia, komputer, ia juga harus mempelajari fisika, dan setiap mata pelajaran tersebut ada kesatuannya. Model ini merupakan suatu dari model yang memungkinkan pembelajaran penyeberangan atau tetap di dalam mata pelajaran tenggelam dan dalam minat dan kemauannya untuk belajar. Kelebihan dari model ini adalah setiap siswa mempunyai keterkaitan mata pelajaran yang berbeda, maka secara tidak langsung siswa yang lain akan belajar dari siswa lainnya. Mereka terpaku untuk dapat menghubungkan mata pembelajaran yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan kekurangan dari model ini adalah siswa yang tidak senang membaca akan dapat kesulitan untuk mengajarkan proyek, sehingga siswa menjadi kehilangan minat belajar. 10. The Networked Model atau model jaringan, yaitu model pembelajaran yang berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatnya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Sumber dapat berupa buku bacaan, internet, TV, atau teman, kakak, orang tua, dan sebagainya yang dianggap ahli olehnya. Siswa memperluas wawasan belajarnya sendiri, artinya siswa termotivasi belajar karena rasa ingin tahunya yang besar di dalam dirinya. Kelebihan dari model ini adalah siswa memperoleh wawasan pengetahuan pada satu atau dua mata pelajaran secara mendalam dan sempit sasarannya. Sedangkan kelemahannya adalah kemungkinan motivasi siswa akan berubah kedalaman materi pembelajaran menjadi dangkal secara tidak sengaja karena mendapat hambatan dalam mencari sumber. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.